Eh, ya, terima kasih untuk peserta didik di anak kelas 12 BDP ya. Khususnya pada kesempatan kali ini, pertemuan kita itu kita akan membahas mengenai salah satunya aplikasi ya, itu yang bersifat Excel juga. Di sini aplikasinya udah saya sediakan, yang ini tampilannya aplikasinya ya, bisa diperbesar. Nah, ini tampilan aplikasi seperti ini ya. Ini tampilan aplikasinya yang akan kita gunakan pada pagi hari ini, khususnya di anak kelas 12. Mengingat ya, karena materi kita itu berhubungan dengan administrasi transaksi juga, sama bisnis online-nya. Nanti ada istilahnya penggunaan aplikasi itu yang berbasisnya web juga bisa ya. Cuma sementara untuk bisnis online-nya, saya akan menggunakan aplikasi seperti ini nantinya. Jadi peserta didik bisa menggunakannya di rumah nantinya. Ini sebenarnya Excel, cuma tampilannya udah saya bapak ganti. Tampilannya Excel seperti ini sebenarnya. Tampilannya seperti ini, Excel yang ini. Cuma karena udah saya rubah menjadi tampilan seperti ini ya. Itu mudah sekali merubah ikonnya aja ya. Artinya nanti peserta didik bisa mengoperasikan aplikasi ini sampai dia mengeluarkan beberapa seperti kayak kertas, truk pembelanjaan, kegiatan transaksi seperti apa gitu ya. Nah, pertama untuk peserta didik ya, nanti Bapak akan bagikan atau kirimkan file ini nantinya, nanti peserta didik bisa membuatnya di rumah ya. Artinya bisa menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan sehari-hari. Aplikasi ini bersifatnya offline, jadi nggak perlu online ya. Ya, ini aplikasinya nggak perlu kamu online kan, itu nggak diharuskan ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak sampaikan atau ingatkan juga untuk anak kelas 12 BDP ya. Nanti kalau udah bisa menggunakan aplikasi ini baru kita menggunakan iPost ini nantinya. Ya, iPost 4 ya yang ini. Tampilannya akan saya rubah karena ini saya rubah tampilan maka tampilan seperti ini iPost 4-nya ya. Tapi terlebih dahulu kita mempelajari salah satunya beberapa fitur atau itemnya ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas 12 BDP ya. Baik, kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu nanti peserta didik jangan lupa ya absensinya diisi ya, kegiatan belajarnya juga dilihat nantinya. Baik, kita akan membuka aplikasi ini. Klik 2 kali juga boleh atau klik open juga boleh ya, nggak ada masalah pada dasarnya. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, kalau tampilannya aplikasi seperti ini, ya ini tanggalnya udah sesuai Rabu, ya 12 Agustus ya. Artinya seperti ini tampilannya, ya. Nah, untuk registrasi penggunanya kita akan klik di sini, klik masuk nantinya, klik di masuk ini ya. Nah, nanti peserta didik kalau udah klik masuk di sini, klik seperti ini, nanti akan minta tampilan. Harus dibaca dulu nih, isinya apa. Nah, ini harus dilihat dulu. Tekan yes untuk pengguna kasir, ya. Tekan no untuk penggunaan administratornya. Biasanya kalau untuk kasir ya tekan yes ini ya. Karena saya akan menggunakan salah satu fiturnya dulu, menggunakan tampilannya di kasir juga boleh, nggak ada masalah. Kita di kasir yang pertama ya, tekan no-nya untuk administratornya nanti. Kita belajar di yes pertama dulu, yes-nya, tekan yes. Password ini udah Bapak buat, artinya kamu tinggal menggunakan aja transaksi seperti apa nantinya ya. Ini akan pelan-pelan, Bapak ajari pelan-pelan dulu di sini ya. Karena materi kita ini berhubungan dengan mobil marketing juga, artinya bisa menggunakan aplikasi apa aja ketika kamu online nantinya juga bisa ya. Nah, kemudian klik ini, minta ID kasir sama passwordnya. Password sama ID kasir sudah saya sediakan ini, ya. Jadi kalau kita menggunakan kasir ini, passwordnya copy aja, Ctrl C, pastikan sini. Ini juga sama, karena saya pakai tampilan notepad ininya. Kemudian ini untuk passwordnya, ya, oke. Nah, ini passwordnya benar tampilan seperti ini. Artinya kita merubah tampilan tadi menjadi tampilan seperti ini. Ya, jadi yang bisa kan kamu gunakan kalau kasir, nah tapi sebarang boleh kamu lihat nantinya ya. Kemudian, nah tapi pelanggannya boleh kamu tambahkan juga boleh, nggak ada masalah ya. Kemudian untuk penjualan, ini akan kita gunakan tampilan seperti ini nantinya ketika kamu bertransaksi. Ini bisa kamu gunakan ketika di rumah kamu maupun dimanapun berada ya. Nah, berikutnya ya, tampilannya juga ada beberapa hal. Ini ada laporan kasnya nanti seperti apa.
saldo awalnya ada berapa, misal kamu isikan di sini ya. Nah, berikutnya kita akan satunya memulai transaksi ya di sini. Nah, ada kode barang yang harus kamu ingat nantinya ya. Kode barang ini udah Bapak sediakan ya. Arti di sini ada beberapa istilahnya kode barang item ini. Kode barangnya kalau seperti ini tampilannya. Karena saya menggunakan beberapa lembaran seperti ini ya untuk kode barangnya. Nah, ini tadi bisa lihat nanti. Cuma ini nggak kelihatan kode barangnya seperti apa. Misalnya BG ini apa gitu ya. Nah, kita ketikkan di sini BG. Berarti ini udah keluar tampilannya. Kita input aja, klik input, artinya menambahkan di sini. Kamu tinggal beli berapa, misal tambahkan 2, nggak ada masalah ya. Tergantung transaksi ketika kamu melakukan di kegiatannya di mana gitu ya. Ataupun di minimarket, intermarket, ataupun di swalayan yang lainnya. Berikutnya tambahkan lagi. Ya, input barangnya di sini cari kode barangnya apa gitu ya. PS, Bapak buat. PS, artinya pensil, input. Ya. Jumlahnya ada berapa, misalnya 1, ya tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ini otomatis akan mengikuti nantinya ya. Kemudian kita akan cari PG, penggaris, tambahkan aja ya. Jumlah ini boleh kamu ganti berapa gitu, jumlah pesanannya ada berapa gitu ya. Kemudian ada jumlahnya gini boleh kamu ganti atau 2, 3 atau 4 juga boleh gitu ya. Pakai 3 nggak ada masalah. Kita isikan namanya PN. Artinya pena atau pensil, ballpoint dan segala macam istilahnya ya. Nah, ini harga dan segalanya otomatis semua ya. Kemudian berikutnya ya, TN tinta, import aja gitu ya. Dia cuma beli 1 item barang aja. Berikutnya PH artinya penghapus, di sini input aja. Stok ini jangan sampai habis, nantinya kita akan belajar juga menggunakan ini untuk kasir aja. Jadi kalau gunakan administratornya itu atau adminnya, kamu bisa menginput barang sekaligus kamu bisa menggunakan kasir ini juga ya. Nah, berikutnya ya, untuk tampilan berikutnya nanti peserta didik melakukan kegiatannya, langkah-langkahnya seperti ini ya. Nah, berikutnya ada PR atau peruncing, tambahkan aja ya. Ini ada 5 item saya buat ya. Berikutnya ada BK, artinya buku ya. Jumlahnya ada di sini tertera. Gitu ya, jumlahnya cuma ada 1, saya buat gini ya. Nah, udah masuk ya. Ini. Kemudian berikutnya jumlah transaksinya ya. Kemudian kita akan cari CM lagi. Nah, ini cendera mata itu artinya ini kodenya seperti apa gitu ya. Input ya. Berikutnya BI. Nah, ini istilahnya untuk pembuatan nama barang, kode barang gitu ya. Kode barangnya BI artinya bantal imut gitu ya. Itu hak peserta didik merubahnya seperti apa nantinya. Nanti kita akan juga pelajari ya. Nah, berikutnya ya. Ini transaksinya akan berjalan terus. Diskonnya juga akan otomatis sendiri nantinya. Karena udah saya buat ya. Ada BJ. Nah, artinya baju BJ gitu ya. Terserah lah pada dasarnya apa gitu ya istilahnya. Pokoknya ini tentu kita belajar dulu ya. Artinya sesuaikan dengan jumlah barang nantinya ya. Baik dia barangnya bersifatnya makanan, minuman, hal yang lainnya gitu ya. Nah, berikutnya kode ini dirubah atau berubah juga nggak ada masalah. Saya pakai kode gini 1, 2, 3, 4 itu ada ini. Biasanya ketika kamu bertransaksi itu menggunakan angka-angka ini, misalnya T 123, A 123 gitu boleh, nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya 1, 2, 3, 5. Nah, ada ini tampilannya seperti ini ya. Input lagi. Ini udah masuk ya. Kemudian terakhir ya, ketika peserta didik sudah membuat tampilan seperti ini udah jadi. Ketika kalau kamu cetak, nanti tampilannya akan seperti ini notanya. Nah, nota struk belanjanya seperti ini karena saya menggunakan kertasnya F4 atau A4, maka tampilan kertasnya agak gede gini. Tapi kalau ketika kita menggunakan printer thermal, artinya printer yang khusus untuk kasirnya, dia menyesuaikan item ini nantinya, item barangnya. Ini kurang jelas karena peserta didik melihatnya ini terlalu kecil nih, biasa kertas struk belanjanya. Ini namanya struk belanjanya. Artinya ketika kamu klik cetak,
ngeprint nanti hasilnya seperti ini keluarnya, ya. Jadi saya nggak cetak karena ini udah ada hasilnya, udah saya buat tadi ya. Karena untuk kita belajar hari ini cukup sampai sini ya. Artinya ketika orang membayar uang ini, kamu mengetikkan di sini. Nah, jadi di sini dia menghabiskan uang 200.000 lebih ya. Jadi kita akan mengeluarkan uang berarti sekitar 300-an. Nah, 300.000 berarti kembalinya 92.670 rupiah nantinya ya, dikembalikan untuk konsumen kita gitu ya. Ketika kamu cetak nanti ini akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan-tampilan yang seperti ini notanya. Ini nota stok belanja nantinya. Di sini terdapat juga ada nota penjualannya, ya, namanya, kotanya dan segala macam ya. Itu bisa berubah nantinya. Kalau di sini punya saya masih pakai kota yang lama, artinya ketika menggunakan saya, ini contoh notanya itu kota Palembang ya. Nanti itu bisa dirubah, nggak ada masalah. Itu bisa dirubah ya. Itu bisa kita rubah. Kemudian namanya ini juga harus berubah. Ini nggak ada masalah. Saya buat namanya pakai Agus saja konsumennya, jadi biar kamu nggak ada bingung-bingung gitu ya. Ini kode fakturnya ini nanti sesuaikan aja. Kamu pengen nomor fakturnya 1 atau 2 gitu ya, nggak ada masalah. Ini transaksi pertama itu pasti yang ke 1. Kemudian kalau transaksi berikutnya konsumennya akan belanja lagi seperti ini. Nah, ini udah selesai, tinggal cetak berarti dia langsung jadi nantinya. Nah, berikutnya kita akan belajar menggunakan fitur-fitur khususnya di aplikasi retail ini ya. Baik dia bersifatnya retail, UKM dan segala macam ini untuk keuangan dan segala macam ya. Ini kita keluarkan aja ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi menggunakan akun yang berikutnya ya. Artinya ketika transaksi ini tadi ya, ketika kamu print dia akan nampil di sini nantinya di Excel ini ya. Excelnya akan nampilkan seperti ini di Excelnya nanti. Di sebelah kirinya ada tampilan laporannya itu, laporan kasir seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan juga ini keluarkan aja kalau udah. Oke. Masuk lagi berikutnya ke tekan no untuk adminnya. Adminnya menggunakan ini passwordnya ya. Ketikkan aja sini copy paste. Berikutnya untuk penggunaannya sih seperti ini ya. ID administratornya menggunakan ini, passwordnya menggunakan ini gitu ya. Nah, oke. Benar. Ini tampilannya benar. Kalau dia salah cantumkan salah biasanya. Nah, ini stok barangnya, kode-kode barangnya ya. Kode barang ini. Ini boleh kamu modifikasi ya, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Namanya apa gitu ya, database pemasoknya segala macam itu yang boleh kamu rubah. Edit profil perusahaannya. Ya, kita buat namanya tokoh. Ya. BDP 2020 ya. Kira-kira deskripsinya apa gitu ya? Ininya bisnis daring dan pemasaran. Nah, alamatnya Jalan M Saat Sintang gitu ya. Boleh. Kelurahan Tanjung Puri. Ini boleh seperti ini. Kota Sintang. Ya. Kita oke. Nah, modifikasi gudang berhasil. Oke gitu ya. Nah, artinya di sini beberapa fiturnya ini boleh kamu rubah. Ini saya perbesar gitu ya. Nah, ini laporan penjualannya, kode barangnya ini gitu ya. Ini menggunakan rumus semua. Ini rumus ini jangan dihapus ya. Ini menggunakan rumus, ini juga sama. Ini gunakan rumus semua. Tampilannya seperti ini rumusnya ya. Ini rumusnya juga udah ada semua, jadi jangan diganggu gitu ya. Nah,
Nah, ini artinya jangan kamu ganggu nantinya kalau tampilannya kayak begini ya. Ini di enter aja dulu, nggak ada masalah biasanya. Kita back aja, nggak ada masalah pada dasarnya. Kalau dia seperti ini, berarti dia ada yang kita ganggu nih seperti ini biasanya. Ini hapus aja seperti ini, nggak ada masalah. Back aja. Nah, udah. Berarti dia tampilannya normal gitu ya. Ini menggunakan rumus semua. Ini data penjualan ya. Ya kan kita buat istilahnya. Ini udah ada semua di sini ya. Data penjualannya. Karena ini menyesuaikan tanggal kita hari ini tanggal 12. Ya. Ini tanggal 12 yang hari ini. Agustus dari sini 26 ini ya. Nantinya karena yang kita belanjakan tadi udah tertera di sini semua gitu ya. Nah, berikutnya ada data pemasok. Ini boleh kamu tambahkan, nggak ada masalah ya. Artinya kita kamu nambahkan ini ya. Menambahkannya nanti ya, peserta didik harus melihat bagaimana penggunaannya seperti apa nanti untuk berikutnya. Nah, ini yang tadi yang kita buat ya. Nah, ini boleh kamu tambahkan. Ketika kamu menambahkannya tuh enggak dari sini, tapi dari program yang tadi gitu ya. Ini database untuk pemasoknya, artinya dari mana barang itu datang ke tempat kita gitu ya. Pelanggan kita siapa-siapa aja, pelanggannya pakai 1, 2, 3 juga boleh, nggak ada masalah ya. Pelanggannya boleh pakai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Namanya siapa gitu, terserah kita. Ya. Alamatnya, kota dan segala macam ya. Ketika kamu menggunakan ini nanti kasirnya ya, kamu bisa pelajari juga beberapa di sini ya. Contohnya juga hampir sama ya. Nota penjualannya seperti ini. Ini kasirnya boleh kamu ganti biasanya. Ini udah berubah nota penjualan toko BDP gitu ya. Ini kita ganti misalnya titik M titik spasi Tyson gitu ya. Hasilnya customer, CST itu customer kita, konsumen gitu ya. Ini namanya siapa gitu ya, misalnya Tommy ya, Tommy ya, nggak ada masalah. Misalnya siapa nama pun nggak ada masalah, yang penting harus diisikan di sini. Jam, tanggal, bulan ini biasanya akan mempengaruhi kegiatan kamu pembuatannya. Ini jumlah barangnya ada berapa, namanya, totalnya ada berapa, ini struknya, nota penjualannya seperti apa gitu. Ini kita buat pakai nama saya aja. Gitu, nggak ada masalah ya. Ini udah jadi, berarti istilahnya udah jadi. Nah, jadi tadi bisa melihat ya. Nota penjualan ya, tokonya udah kita rubah yang sini tadi, database yang sebelumnya kita masuk sini ya. Jalan Saat ya, Sintang, Kelurahan Tanjung Puri gitu ya. Nah, kemudian ini alamatnya Sintang atau kotanya ya. Nota satunya seperti ini ya. Kemudian ada kasirnya siapa, customersnya gitu ya. Kemudian untuk laporannya, nah nanti kita bisa ngelihat nih, ini bisa kamu rubah kota Sintang gitu ya. Sintang. Ini boleh kamu rubah adminnya satu siapa, kasir satunya. Misalnya tadi itu pakai nama saya A titik M titik ya. Ini boleh kamu hapus ya, boleh, nggak ada masalah ya. Nah, ketika ada logchainnya jam berapa? Nah, nih mencetaknya ada berapa juga, logchainnya hari apa, tanggal berapa gitu ya. Logchainnya tanggal berapa? Ini menyesuaikan tanggal misalnya 12/8/2020 gitu ya. Cetaknya sekitar jam berapa, kita sesuaikan aja ya. Jangan lupa misalnya ini lewat berapa gitu ya. Ini harus kita rubah sesuaikan jam yang kita punya di sini. Misalnya 9 gitu ya. Ini 41. Nah, ini terserah lah biasanya ya.
Karena kita ini kalau PM ini beda, kita menggunakan AM ya. Kalau lebih seperti inilah. 36. Nah, berarti pas ini rubah menjadi AM. Ya, jadi udah selesai. Nah, ini laporan yang kita akan kerjakan tadinya itu udah semua selesai ya. Tanggal dan bulannya otomatis nantinya harus kita save dulu. Save ya. Kita tunggu beberapa prosesnya nanti jadi seperti apa. Nah, ini agak diperbesar aja biar peserta didik bisa melihat nantinya. Ya, tanggal dan bulannya bisa kamu lihat ya. Tanggal transaksinya apa gitu ya. Nama kasirnya. Ini otomatis nantinya ketika dia menjadi kasir, namanya jadi siapa gitu ya di sini. Ya, dia akan berubah sendiri nantinya. Ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, jangan lupa kita harus kembali ke data kita yang tadi untuk aplikasinya. Ya. Oke, ini udah. Jadi saya rasa Bapak menyampaikannya beberapa hal, fitur-fitur ini bisa membantu kamu untuk belajar menggunakan salah satunya kasir gitu ya. Ini kasirnya menggunakan kasir thermal kita yang kita punya udah ada di sekolah kita. Jadi peserta didik bisa belajar nantinya ya. Baik, ini udah selesai, kita buat laporannya, perubahannya, dan segala macam ya. Ini udah selesai, artinya kita close, nggak ada masalah ya. Tunggu proses close-nya dulu ya. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang udah kita buat. Kemudian kita masuk lagi, tekan enter, bukanya nggak ada masalah juga ya. Nah, kita menggunakan salah satunya fiturnya di sini. No, administratornya. Ya, untuk adminnya udah ada di sini ya. Ini adminnya kita copy aja kayak biasa di sini, copy paste ya gitu ya. Menggunakan Ctrl C dan V-nya nantinya jangan lupa ya. Kemudian berikutnya ya, ini penggunaan passwordnya seperti ini. Nah, lagi ya. Kita menggunakan yang no, adminnya di sini kita menggunakan ini berkat ya. Nah, gitu. Benar. Nah, ini tampilannya udah benar begini ya. Ini database pelanggannya, dari sini kamu menginputnya, namanya boleh kamu rubah ya. Kontak dan nomor HP-nya. Ketika kamu ingin membuat baru nantinya, klik tambah ini. Ya. Ini diisi identitasnya. Diisi identitasnya itu otomatis masuk di sebelah kirinya. Di sini kita buat dulu ya. Misalnya kode pelanggannya. Kita pakai gini. Bintang ya. 111 pakai bintang lagi ya. Ini untuk mengetahui kodenya aja, namanya A.M gitu ya. Titik spasi sen gitu. Nah, boleh, nggak ada masalah. Alamatnya Sintang. Sintang Permai. Nah, fotonya Sintang. Ini nanti peserta didik boleh mengisi dengan data kalian ya, nggak ada masalah. Kontaknya ya boleh, nomor HP kamu nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi cukup. Nah, jadi seperti ini. Boleh diedit ya juga boleh, nggak ada masalah. Kita tambahkan jangan lupa. Nah, artinya kalau kamu tambah, nama kita udah masuk di sini. Ya. Ini udah pelanggan kita di sini ya. Ini udah masuk di sini. Artinya kita edit dulu. Nah, edit. Sebentar ya. Kita edit. Ini terlalu banyak Bapak lihat. Nah, tambahkan. Boleh. Ini udah bisa ya. Ini boleh kamu lihat pelanggannya seperti apa gitu ya. Ini pelanggannya udah jadi beberapa di sini ya. Ini boleh kamu hapus misalnya. Karena saya punya double tadi, ini boleh kamu hapus.
Ini nomor 7-nya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah lengkap ya. Nah, kita berikutnya tambahkan yang baru. Kita menggunakan data yang udah ada di sini. Misalnya 1, 2, 1 ya. Kemudian namanya GUS gitu boleh. Ya pakai reaksi di situ ya. Kalau pakai ya boleh pakai ini. Artinya boleh. Ini kasih sintang aja. Nomor HP-nya terserah kamu nantinya ya, boleh, nggak ada masalah. Ini alamatnya boleh seperti itu ya. Nah, boleh. Nah, kita isikan seperti ini. Nanti kontaknya boleh. Nah, mengikuti aja ya kontaknya. Nah, udah tambahkan aja ya. Nah, ini udah masuk di sini ya. Berarti artinya kamu nggak perlu menggunakan angka ketik bintang di atas ini, nggak perlu ya. Dia otomatis nanti sendiri juga. Cuma kalau kamu pengen kasih juga nggak ada masalah ya. Artinya ketika kamu pengen buat ya nggak ada masalah gitu ya. Saya keluarkan. Ini database barangnya. Ini boleh kamu tambah. Ini udah saya buat tadi. Ya, kasih 5.000 gitu kan. Boleh gitu ya, nggak ada masalah. Tambahkan aja. Nah, cuma harus rubah lagi ini kodenya misalnya apa gitu ya. Baju olahraga. Nah, ini kita sudah ada masuk tadi, artinya tampilannya kita keluar aja ya. Ini udah saya buat tadinya. Tetapi pelanggannya udah kita buat. Ya, kemudian kita masuk ke salah satunya ke transaksi yang tadi yang sama. Kalau administratornya itu menggunakan dari semua kasirnya bisa, yang lainnya juga bisa gitu ya. Kita ganti namanya sini cari. Nah, ini artinya udah berubah. Namanya Surami gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya kode barangnya kamu harus ingat di sini udah ada kode barangnya tampilan di Excel-nya ini. BG gitu ya. Tambah input udah masuk ya. Kemudian PS udah masuk, pensil artinya kemudian berikut penggaris PG gitu ya. Nah, udah masuk. Nanti peserta didik bisa menggunakan aplikasi ini di rumah. Ini offline juga bisa, online juga nggak ada masalah ya. Artinya dia nggak berpengaruh. Artinya kalau kamu menggunakan ini bisa digunakan kamu di tempat-tempat ya, misalnya di warung kamu atau di tempat lingkungan kamu sekitar, boleh, nggak ada masalah untuk uji coba aja gitu ya. Ini udah total uangnya ada Rp5.450 ya. Kemudian berikutnya, kamu pengen tambahkan apa di antara mereka ini? Nah, ini bantal imut misalnya ya. Boleh, berarti BI. Nah, 6.000 ya, di situ ada beberapa di sini karena dia banyak beli nih ya. Lumayan juga ya. Karena dia potongan diskon udah ada di sini 2.500 potongan jadi kena ya. Jadi berikutnya kita bayar kurang lebih ya 10.000 gitu ya. 10.000. Nah, itu menggunakan di sini 100.000 karena ini udah 67.950 gitu ya. Kalau kamu cetak nanti hasil tampilannya kayak yang Bapak sampaikan seperti ini. Nota pembelanjaannya. Ini ada tampilan notanya agak kecil benar saya lihatnya. Jadi peserta didik bisa ngelihat lah sedikit-sedikitnya. Nah, nih. Pelan-pelan dulu. Nah, ini tampilan untuk notanya seperti ini. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau kamu cetak, dia otomatis. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, karena dia seperti ini, maka dia tidak menggunakan printernya mereka. Ya, artinya printer thermalnya. Ini saya cancel aja. Jadi dia otomatis akan menampilkan seperti ini nantinya, lembarannya itu notanya ya.
Nah, jadi Peserta didik bisa belajar ini di rumah. Nanti Bapak akan share aplikasi ini ke peserta didik. Jadi kemungkinan kamu harus mencoba benda ini di rumah dulu, aplikasi ini ya. Kamu harus belajar dulu membuatnya, ya. Nah, jika ada pertanyaan nantinya silahkan sampaikan ya. Pertanyaan di baik di email ataupun di WA-nya kalau kurang paham atau kurang jelas nantinya ya pertemuan kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti, peserta didik bisa melihat di LKS-nya. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat di modul yang kedua. Pemasaran dengan perangkat mobile, artinya nanti kamu memasarkan sesuatu itu menggunakan HP kamu atau handphonenya kamu nantinya. Aplikasinya seperti apa, spek RAM-nya ataupun harddisknya, ya. Nanti kita akan sesuaikan. Ada beberapa aplikasi webnya nanti Bapak sediakan. Nanti peserta didik bisa mencoba ini di rumah, ya. Cuma sementara kita menggunakan aplikasi transaksi ini, karena ketika kamu administrasi nanti, mapelnya itu kamu menggunakan aplikasi ini untuk ulangannya. Nah, nanti ulangannya kamu menggunakan ini baik dia bisnis online maupun administrasi transaksinya yang hari ini kita pelajari. Nanti hasil ini kamu kirimkan ke email Bapak ya, hasil cetakannya kamu ya. Hasil cetakannya ini sementara kamu di sini aja ya. Nanti tampilannya udah kamu kerjakan, kamu kirimkan ke saya ya. Nanti silakan peserta didik buat di rumah. Jangan lupa ya, untuk tampilannya seperti ini rumusnya udah pelan-pelan Bapak buat nantinya ya. Karena nanti peserta didik menggunakan aplikasi ini juga enggak terlalu sulit juga ya kalau mau belajar. Artinya peserta didik bisa menggunakan data-data yang ada di sini dulu sementara untuk belajar menggunakan menginput datanya seperti apa. Karena yang terbaru sekarang kita menggunakan iPOS 4 dan 5-nya itu udah banyak digunakan di beberapa minimarket ya. Setahu saya itu di daerah Kelam itu udah menggunakan aplikasi iPOS 4 ya. Itu udah ada menggunakan seperti itu. Jadi Bapak rasa peserta didik bisa belajar pelan-pelan nanti menggunakan data seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan, jangan lupa ya. Silahkan nanti lihat di YouTube-nya, bukan videonya ataupun tutorial pembuatannya seperti apa. Kemungkinan seperti itu ya. Kemudian Bapak mengucapkan juga kurang lebihnya Bapak minta maaf. Artinya kekurangan kita untuk sarana belajar masih seperti ini di masa musim-musim seperti ini juga ya. Nah, kemudian nantinya peserta didik bisa melakukan hal-hal seperti ini di rumah untuk latihan sebelum kita ulangannya. Nanti ulangannya Bapak akan share-kan di grup tanggalnya menggunakan aplikasi ini ulangannya. Nah, aplikasi ini. Kemudian untuk ulangan bisnis online-nya itu kamu membuat salah satunya tampilannya membuat website sederhana nantinya. Ya. Website sederhananya nanti kamu boleh menggunakan beberapa fitur-fitur yang sudah saya buat, nanti boleh kamu gunakan seperti itu juga ya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya di 12 Agustus 2020. Ya, Bapak mengucapkan selamat pagi, semoga Tuhan Yesus memberkati peserta didik ya.